Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatu iman, a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah di kesempatan ini dan seterusnya kita akan mengkaji salah satu risalah akidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sedikit mengenai beliau salah seorang syekh yang berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam kepada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau berusaha memurnikan akidah Islam yang sudah banyak terkontaminasi dengan akidah-akidah yang menyimpang dari tuntunan Al-Quran wa Sunnah An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Beliau salah seorang ulama yang betul-betul memegang erat kepada Al-Quran wa Sunnah, dan beliau senantiasa menggaungkan dakwah tauhidnya yang senantiasa menegakkan rayatut tauhid, yang senantiasa mengajarkan kepada umatnya tentang akidah sahihah, tentang akidah salimah, tentang akidah yang benar, terlepas dari tuduhan yang oleh sebahagian orang dituduhkan kepada beliau. Nah, beliau banyak menulis tentang akidah. Di antaranya, beliau menulis risalah-risalah pendek, tulisan-tulisan pendek tentang akidah. Di antaranya yaitu yang akan kita bahas sekarang, yaitu Al-Qawaidul Arba', berkenaan tentang 4 prinsip yang wajib diketahui oleh seorang mukmin. Kenapa harus mengetahui 4 prinsip ini? Yaitu agar terhindar dari bahaya dosa syirik dan senantiasa berhati-hati dari dosa syirik. Baik, karena waktu kita singkat, langsung saja kepada materi. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali risalahnya dengan basmalah, karena ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap perkara yang tidak dimulai padanya dengan basmalah fahuwa aqta, maka dia akan terputus dari kebarokahan. As'alullahal karima, saya meminta kepada Allah yang mulia, Rabbal arsyil azimi, pemilik atau Rabb arsy yang agung. Di sini, di muqaddimah ini, isinya berupa doa. Jadi Syekh mendoakan kepada orang yang membaca risalah ini, terkhusus kepada para tullabul ilm, kepada para pencari ilmu, yang mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Poin yang pertama, doa beliau, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadi walimu di dunia dan di akhirat. Karena sebaik-baik wali dan penolong adalah Allah Ta'ala.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik wali dan penolong adalah Allah Ta'ala. Karena jika yang menjadi wali di dunia kita dan di akhirat itu adalah Allah Ta'ala, maka di dunia kita akan dijauhkan dari keburukan-keburukan dunia, dan di akhirat kita akan dijauhkan dari keburukan-keburukan akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga engkau atau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi aynama kunta, di mana saja kamu berada. Baik di tempat sendiri ataupun di negeri orang, apapun yang dilakukan, ya, selama itu tidak melanggar syariat dan berada di jalan Allah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Sebagaimana sanjungan Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Ta'ala, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah yang senantiasa memberkahiku di mana saja saya berada. Ini penting. Itu poin yang kedua, doa dari Syekh. Yang ketiga, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan semoga Allah menjadikanmu mimman, termasuk orang apabila dia diberi kenikmatan apapun itu yang tidak dapat terhitung, syakara, dia senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, baik dengan lisannya ataupun dengan jawarihnya, dengan anggota badannya. Kemudian yang keempat, wa idza betuliya sabara. Dan apabila diuji oleh Allah, apapun itu ujiannya, baik kesulitan hidup ataupun kehilangan orang-orang tercinta, ataupun diberikan penyakit, sabara, dia senantiasa sabar. Dan orang mukmin mempunyai keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat lain. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya seluruh urusan seorang mukmin itu baik, tidak ada yang jelek. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal ini, keistimewaan ini tidak diberikan kepada siapapun kecuali kepada orang-orang mukmin. Apa? Idza asabathu sarra'u, apabila seorang mukmin diberikan kenikmatan oleh Allah, syakara, lalu dia bersyukur, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana khairan lahu, maka kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, dan apabila dikenai kemadaratan, ya, kesulitan hidup dan lain sebagainya, sabara, lalu dia bersabar, fakana khairan lahu, maka kebaikan baginya. Lihat, ya, dua hal yang berbeda, tetapi disikapi dengan tuntunan syariat, maka berkonsekuensi yang sama, yaitu kebaikan bagi orang yang dikenai atau diberikan kebahagiaan ataupun diberikan kesusahan. Inilah, ya, istimewanya seorang mukmin. Nah, selanjutnya yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, wa idza adznaba istaghfara, kata Syekh. Apabila melakukan dosa, maka dia cepat-cepat beristighfar. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang
melakukan perbuatan jelek, perbuatan dosa. Au dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka. Dzakarullaha, mereka cepat-cepat ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Itulah selayaknya dan seharusnya seorang mukmin jika melakukan suatu dosa atau kesalahan, karena kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan, dosa, baik itu sengaja ataupun tidak disengaja. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kejelekan atau dosa, at-tawwabun, yaitu orang-orang yang cepat-cepat bertobat, di antaranya dengan istighfar, kemudian dibarengi dengan nadam, menyesal, dan berazam tidak akan melakukan lagi perbuatan itu. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa inna haula'i tsalatsa, sesungguhnya yang tiga ini, yang mana? Yang tadi. Yang tiga ini yang dimaksud adalah apabila diberi kenikmatan dia syukur, apabila dicoba ya, diuji dia bersabar, dan apabila melakukan dosa dia cepat beristighfar. Kata Syekh, unwanus sa'adah, itu adalah ciri kebahagiaan. Ya, ciri kebahagiaan dan merupakan taufik yang diberikan Allah kepadanya. Ikhwatu iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Itulah muqaddimah di Risalah Aqidah Al-Qawaidul Arba' dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang isinya semuanya adalah doa dan semuanya ada landasan dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah An-Nabawiyah. Dicukupkan, insyaallah kita akan lanjutkan materinya sesuai dengan risalah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua, dan diberikan juga kesehatan, dan mudah-mudahan Allah cepat-cepat mengangkat wabah ini dari kita semuanya. Dicukupkan, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.